Terdakwa Ferry Sambo berupaya berkelit dari jerat hukuman mati. Pihak Sambo membangun narasi ada pelecehan yang dialami sang istri Putri Chandrawati. Namun apakah hal tersebut bisa membebaskan Sambo dari jerat hukuman mati? Terlebih narasi yang dibangunnya jauh berbeda dari keterangan Richard Eliezer. Kita membahasnya bersama dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat pagi Pak Gayus. Selamat pagi Mas Marvin. Iya, Pak Gayus, analisa Anda Pak, apakah Ferry Sambo akan tetap pada kesaksian yang menyatakan bahwa ia tidak memberikan perintah tembak kepada Eliezer, melainkan perintah hajar cat? Kita akan coba putarkan terlebih dahulu ya Pak ya, untuk pernyataan yang kita sudah tampilkan sebelumnya. Lupa saya, tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar cat, kamu hajar cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali, tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia. Analisa Anda Pak Gayus, yang satu tetap pada kesaksian sebelumnya mengatakan bahwa saya tidak menyuruh untuk tembak hajar, yang satu tetap mengatakan bahwa ini tembak secara spesifik. Seluruh keterangan yang nanti mengerucut kepada dakwaan dan tuntutan kepada hakim itu dipastikan dan ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di pasal 50, mengamanatkan agar hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran sosiologis, dan kebenaran filosofis. Ada 3 kebenaran. Saat ini memang berkembang di publik sebelum putusan itu diputuskan mengenai keinginan publik dengan keadilan sosialnya. Padahal yang ditentukan sebelum keadilan adalah kebenaran. Ya, oleh karena itu sering saya kemukakan mengimbangi keadilan sosial atau social justice haruslah ada legal justice. Nah, legal justice inilah diantaranya yang diinginkan oleh undang-undang ini, undang-undang kekuasaan kehakiman yang wajib dijalankan oleh hakim, yaitu mengenai hal-hal yang menyangkut kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Nah, tadi itu adalah sosiologisnya yang dikemukakan. Lalu apa kira-kira yang akan dihadapi oleh terdakwa FS atau Ferry Sambo? Saya mengaitkan dalam keterangan yang tadi disampaikan di pasal 51 KUHP. Di pasal ini jelas sekali disebutkan barang siapa di ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan. Nah, tadi kan perintah tembak atau hajar oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana dalam pasal 51 ini menjelaskan menghapus pidana bagi pelaksananya. Tetapi ingat, dan belum banyak diungkapkan pasal 2-nya, yaitu perintah jabatan yang disebut di sini yang tidak berwenang. Lengkapnya adalah dengan suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Nah, ini tidak pernah diungkapkan di pengadilan ini yang baik oleh ahli maupun oleh para pihak. Padahal ini esensial sekali bahwa kalau memerintah dan perintah itu tidak sah, itu yang dapat perintah tidak lepas dari pidana di pasal 51 tadi, bahwa sama dia akan melakukan sebuah perintah yang salah, tidak sah. Nah, apa ini kaitannya? Saya akan mengaitkan bahwa ini seringkali orang menyebut sebagai hak dari pemilik perintah itu yang sudah disimpangkan, ya, sudah dilakukan satu misbruik namanya. Misbruik atau bahasa Belanda itu penyimpangan dari perintah yang tidak seperti apa yang dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya boleh lanjut Mas Marvin, maka pasal 340 mengenai ancaman hukuman mati ini kan karena adanya perencanaan. Nah, saya akan kembali pada dakwaan jaksa kemarin.
dakwaan jaksa sampai kemarin atas dakwaan pada Bribka Riki dan Riki Rizal dan kalau tidak salah Kuat Maruf gitu ya, Kuat Maruf tidak salah. Di sana disebutkan berdasarkan dakwaan JPU pembunuhan terhadap Brigadir Yosua berlatar belakang pernyataan Putri yang mengaku dilecehkan oleh Yosua. Yang kedua, pengakuan lantas membuat Sambo marah sehingga akhirnya menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Nah, ini artinya perencanaan itu, untuk strategi. Tapi didahului dengan satu hal, yaitu adanya pemberitahuan dari istrinya. Ini kan hal-hal yang sifat kebenaran yuridis yang perlu diungkapkan dengan utuh. Nah, ini juga perlu disampaikan. Nah, dalam rangkaian peristiwa ini, JPU mengungkapkan bahwa Riki sempat diminta oleh Sambo untuk menjadi eksekutor penembakan terhadap Yosua, namun dengan alasan tidak kuat mental, maka dia menolak. Hal-hal ini mungkin agar juga diungkapkan dengan jelas sehingga ada keadilan terhadap pasal 340 yang disebut perencanaan pembunuhan itu dengan ancaman hukuman terberat yaitu hukuman mati. Karena ada hal yang merupakan bagian dari dasar rencana itu. Jadi rencana itu memang seperti itu pasal di secara yuridis. Tapi kan ada hal-hal menyangkut dasar rencana itu apa? Yaitu dasar rencananya kan ada pemberitahuan dari istrinya bahwa telah terjadi kekerasan seksual. Itu yang mau saya kemukakan dan mungkin ini bagian dari kebenaran yang material yang nanti menjadi keadilan yang sejati. Oke, Pak Gayus, tapi ada juga narasi yang dibangun Sambo dengan menyatakan awalnya ia berniat bermain badminton. Tapi ketika ia melihat Yosua, kemudian ia terpicu emosinya. Apakah ini upaya Sambo membangun peristiwa ini terjadi secara spontan? Tapi kita coba putarkan terlebih dahulu ya pernyataannya. Kemudian saya berangkatlah menuju Depok. Kemudian setelah masuk Kompleks Polri Duren 3, Ya, saudara menuju ke dari Saguling menuju ke Depok. Ya. Setelah sampai ke Duren 3, melewati Kompleks Duren 3, saya melihat Yosua ada di depan gerbang. Saudara melihat Joshua ada di depan gerbang. Kemudian saya perintahkan Azan Romer, ajudan untuk berhenti. Nah, setelah berhenti, Azan Romer turun. Ya, sebentar. Kalau dari Saguling menuju Depok, emang melewati Duren 3? Sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan ajudan untuk melewati Kompleks Polri, karena apabila lewat kiri itu harus muter jauh. Itu sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan Oke, Pak Gayus, spontanitas karena emosi, artinya dia menghindari pasal 340, bisakah dikatakan demikian? Ya, itu perlu pembuktian oleh JPU yang mempunyai beban pembuktian agar spontanitas yang dilakukan ketika lewat di rumahnya itu melihat korban, kemudian timbul kembali satu hal yang disebut oleh JPU melalui dakwaannya kemarin, adanya satu hal yang membuat marah hingga akhirnya terjadi perencanaan itu. Jadi kalau saya membahas dengan lebih lanjut, 340 KUHP ini tidak utuh sebenarnya atau dipahami dengan letter lock begitu secara kata-kata. Harus diterjemahkan diantaranya adanya sesuatu dasar, yaitu dasar rencana pembunuhan itu bukan pembunuhan yang direka secara dilihat dari pengisian peluru dan sebagainya, tapi lebih dalam lagi yaitu kebenaran dari undang-undang, kebenaran dari yuridis yang diamanatkan oleh pasal 50 kekuasaan kehakiman tadi didalami sehingga tidak utuh begitu saja langsung ini menjadi perencanaan, tetapi ada sebab perencanaan itu, yaitu dasar dari rencana itu apa. Di dakwaan disebut karena adanya pemberitahuan dari
istrinya. Ini kira-kira yang perlu saya kemukakan agar publik juga memahami, tidak semata-mata karena direncanakan pembunuhannya maka hukumannya maksimal. Tidak itu, tapi lebih dalam lagi sebagaimana amanat dari Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan hakim dalam memutus itu mempertimbangkan 3 hal, yaitu kebenaran material, kebenaran filosofi, kebenaran sosiologi dan yuridis. Digali supaya kebenaran itu muncul. Secara spesifik memang dikatakan diperlukan jika kita mengacu kepada spesifik detail pasal. Tapi Pak Gayus, ini kan sudah masuk babak-babak akhir ya. Cukupkah dengan narasi yang dimunculkan, ahli yang sudah dihadirkan juga, bukti yang sementara ini juga dikatakan demikian untuk mendukung dari kasus ini. Cukupkah meyakinkan hakim untuk bisa memutuskan? Apresiasi saya kepada majelis hakim yang mengunjungi TKP locus delicti itu penting sekali untuk hakim lebih yakin. Jadi saya membayangkan itu satu hal yang nggak janggal di perkara pidana kalau hakim mengunjungi TKP karena sudah ada rekonstruksi sebelumnya. Tapi hakim mengulang rekonstruksi itu, menghadiri tempat TKP, sehingga ini bagian daripada hakim membangun keyakinannya. Karena saya yakin juga pasal 50 itu memang amanat dari undang-undang khusus pada hakim itu untuk memperhatikan 3 hal tadi, dan satu hal bagiannya adalah hakim mengunjungi TKP. Ini apresiasi saya kepada hakim yang memang jarang dilakukan di peradilan pidana. Seberapa besar itu bisa memengaruhi dari hakim untuk memutuskan ke depannya? Hakim tadi haruslah mengejar yang kebenaran yang material sebagaimana amanat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang ditujukan pada para hakim dalam mengambil keputusan di perkara-perkara tanganinya. Jadi saya mempunyai keyakinan hakim akan adil. Ya, artinya membaca pasal 340 itu haruslah membaca secara filosofis, secara sosiologis, dan secara yuridis, yaitu undang-undang ini mengatur apa, itu diberikan satu analisis yang betul-betul kuat ya, sehingga tidak suara masyarakat saja sebagai bentuk social justice, keadilannya bersumber dari kebenaran, juga legal justice yang keadilan undang-undang yang sumbernya juga kebenaran dari undang-undang itu, dan langsung ke TKP, langsung mendengarkan saksi, dan termasuk saksi yang disebut sebagai saksi yang bekerja sama ya, saksi yang disebut sebagai sebagai bentuk-bentuk kerjasama yang mempunyai perjanjian itu sebenarnya akan melakukan semua kerjasama dengan sebagai terdakwa kepada penegakan hukum, justice kolaborator. Jadi yang diambil dari kata ini adalah kolaborator, melakukan kerjasama. Ini penting, bukan pengungkap fakta. Pengungkap fakta itu saksi biasa. Dia bukan pengungkap fakta, tetapi dia bekerja sama sebagai bentuk kolaborator dengan penegakan hukum. Itu paham saya. Jadi kalau orang memberikan predikat wah dia pengungkap fakta, tidak juga seperti itu. Itu bagian saja. Yang penting dia bekerja sama lebih luas lagi. Oke, sampai dengan menjelang babak akhir ini ternyata masih ada sangkalan yang disampaikan oleh Sambo. Pak Gayus, kita akan bahas usai jeda, ditahan dulu Pak Gayus, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di Breaking News Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Baik Pak Gayus, masih bergabung bersama dengan kami? Ya, masih Mas Martin. Oke. Baik, Pak Gayus, menjelang detik-detik akhir dalam persidangan kali ini yang sangat panjang ya, Ferdy Sambo sebenarnya juga tetap mencoba meyakinkan hakim bahwa dirinya tidak menyusun skenario penembakan. Sambo sempat menyatakan dirinya hanya meminta ajudannya menembak jika Yosua melawan. Kita coba tayangkan bersama ya. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya, Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa karena harusnya ajudan siap untuk
membackup saya apabila saya butuhkan, yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau Ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Itu. Terus kapan saudara membuat, oh ini nanti akan kita lakukan di Duren 3? Siapa Pak? Kenapa? Kan saudara tadi sudah memanggil terdakwa Ricky dan Richard. Iya Pak. Kapan saudara menyampaikan kepada mereka bahwa ini akan dilakukan di Duren 3? Saya tidak menyampaikan akan konfirmasi di mana pada saat itu. Karena saya Bagaimana? masih bingung. Saya tidak menyampaikan saya akan ke Duren 3. Jadi Saya tidak menyampaikan di mana akan konfirmasi karena saya belum terpikir. belum terpikir, oke. Kemudian Nah, kemudian setelah itu istri saya keluar. Mau kemana mah? Saya mau isolasi karena nggak enak badan. Ya sudah, kamu isolasi aja. Nanti malam kita panggil Yosua untuk menanyakan peristiwa itu karena kamu tidak mau ini rame-rame. Tidak mau ini kemudian diketahui orang. Kemudian saya berangkat ke isolasi di Duren 3. Pak Gayus, bagaimana jika sampai pada pemeriksaan terdakwa hari ini, Sambo tetap menyangkal adanya skenario di lantai 3 terkait pembunuhan Yosua? Bagaimana hakim bisa memutuskan? Ya, dalam analisis kebenaran yuridis, saya menggunakan pasal 51 ayat 2. Baik dia itu memerintahkan menghajar maupun menembak, itu sudah merupakan perintah jabatan yang tidak sah. Ya. Perintah jabatan yang tanpa wewenang. Tidak boleh polisi itu memerintah hajar maupun tembak pada bawahannya terhadap siapapun, apalagi di sesama anggota Polri. Nah, bagaimana risiko dari perintah jabatan yang tidak sah ini? Saya menggunakan pengertian mengenai penyalahgunaan hak. Jadi pelaksananya itu telah melanggar penggunaan hak karena dia menembak mati ke arah dada, tembakan berkali-kali. Itu dalam bahasa Perancis disebut sebagai abuse de droit, atau dalam bahasa Belanda misbruik van recht. Itu merugikan pemberi perintah sehingga dikenakan 340. Ini karena apa? Karena pembunuhan itu tidak tegas, tidak jelas dan menyimpang dari wewenang yang harus dinilai oleh penerima perintah, bahwa bagaimana dia dalam latihan swab misalnya di kepolisian istimewa di Amerika Serikat itu, kalau ada perintah tembak itu muncul gambar. Kalau gambarnya orang kedok penjahat, tembak dor. Tapi ketika yang muncul sheriff, gambar sheriff, tembak, dia tidak tembak. Itu pelatihan itu juga diikuti oleh Brimob kita yang saya ikuti beritanya. Mereka mengirim ke sana di Rangers maupun di SWAT tadi, yaitu spesialis weapon taktis ya. Itu singkatan dari SWAT itu. Seperti itu. Pak Gayus, kalau dalam pasal ini secara spesifik juga dikatakan pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini hanyalah apabila yang diperintah memenuhi 2 syarat yang ditentukan pasal 51 ayat 2 KUH pidana, yaitu jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah. Apa yang dimaksudkan di sini, Pak? Ya, etikat baik itu tentu justru membebankan satu etikat mengenai ketentuan yang sah tadi. Kan pelatihannya pun semua prajurit Polri dilatih. Kalau yang ikut atau komandannya dari Amerika Serikat itu kembali ke Indonesia, bagaimana sikap perintah tembak itu secara spesifik. Kalau tayangannya adalah bandit
dor tembak. Tapi ketika yang muncul syarif atau penegak hukum, dia tidak menembak walaupun perintah tembak. Itu antara lain pendapat saya menganalisis pasal 51 ayat 2 itu. Ini menjadi beban akhirnya yang disebut sebagai misbruik van recht atau abuse the droit. Nah, artinya menjadi beban sekarang. Nah, hakim harus menganalisis kebenaran yang tepat mengenai keadilannya hukum. Jadi keadilan dari undang-undang itu harus ada di hakim yang tidak syarat tadi, ya keadilan filosofis, kebenaran, analisis kebenaran filosofis, sosiologis dan yuridis. Ini tiga hal inilah yang nanti mungkin hakim akan mempertimbangkan untuk kewajibannya. Ini perintah undang-undang. Kemudian tadi saya katakan hakim mengunjungi tempat TKP atau lokus delikti agar lebih membangun keyakinannya apakah benar perintah seperti itu, dari jarak mana, kemudian dari posisi seperti apa, dalam ruangan apa, dan siapa saja yang ada di sana, siapa yang ikut serta. Ikut serta itu kan misalnya ikut memegang, ikut membantu, ini atau dia hanya memberi dukungan 5-6 ya, sarana dan mendukung. Itu agak jauh berbeda tuh ancaman hukumannya dari pasal 55 yang terdiri dari 3 hal, yaitu pelaku yang menyuruh dan ikut serta. Jadi yuris punya analisis masing-masing yang perlu mendalami dengan baik. Bawahan mematuhi perintah otomatis masuk itikat baik berarti? Tidak selalu. Ada yang sifatnya etikat baik itu resiko namanya. Jadi ada risk dari satu ketaatan dan kepatuhan karena timbul etikat tidak baiknya. Tidak selalu etikat baik itu mematuhi dan mentaati perintah kalau tidak menjaga yang memberi perintah. Justru yang memberi perintah dijaga, jangan sampai dia juga melanggar. Ini bunyi pasal 61 tidak menyangkut etikat baik, tapi walaupun kita akan menggunakan etikat baik, tentunya ini lebih kepada tidak sahnya perintah itu menurut ukuran undang-undang yang diterapkan kepada semua orang yang masuk kedudukan di perintah. Jadi etikat baik justru memberatkan bagi yang dapat perintah karena dia tidak menjaga yang pemberi perintah, maka terjadilah penyalahgunaan hak tadi atau misbruik van recht tadi. Jadi Sambo justru dirugikan. Sambo justru tidak dijaga etikat baiknya oleh orang yang melaksanakan. Kalau ini kita mencoba memandang sebagai a contrario. Di hukum ada pemikiran-pemikiran yang sebaliknya. Apakah dia tidak etikat baik, justru menjaga pemberi perintah sebagai atasannya, dan jangan ini melanggar. Misalnya Eliezer melakukan, kemudian Ricky tidak. Ricky bisa menolak. Seperti itu pandangan-pandangan saya untuk mendapatkan keseimbangan antara keadilan sosial dan keadilan hukum yang ada amanatnya di undang-undang, di beberapa undang-undang. Oke, di pasal 51 ini juga diatur 2 macam alasan penghapusan atau penghapus pidana, yaitu perintah jabatan dalam pasal 51 ayat 1 dan perintah jabatan tanpa wewenang pada pasal 51 ya, ayat 2 di sini. Ayat 2-nya. Ayat 2 ini tidak pernah digali di pengadilan ini selama saya mengikuti jalannya pengadilan. Boleh, bahkan oleh ahli pun ahli tidak menyampaikan ini. Padahal ini esensi sekali karena bisa menimbulkan misbruik van recht bagi pemberi perintah. Hari ini? Bagaimana, Mas? Bisakah digali hari ini dengan waktu yang sangat mepet? Bisa, nanti mungkin kalau siaran didengar oleh banyak pihak, masyarakat mulai tahu juga ada keseimbangan keadilan, kebenaran. Nanti mungkin ada dari penasihat hukum bisa menggunakan ini, saya pikir ya, dengan menyaksikan tayangan Metro TV pagi ini. Oke, dengan waktu yang sangat mepet, Pak Gayus, kita melihat juga dan dengan kontroversialnya pernyataan hajar atau berbedanya hajar dengan tembak begitu ya. Bagaimana ini hakim akan bisa memutuskan dengan bukti yang sudah ada cukup sedikit untuk bisa memutuskan bahwa mana yang benar di sini? Saya mempunyai harapan yang mungkin cukup jangka panjang. Ini kan baru pengadilan tingkat pertama. Ini disebut sebagai judek faksi. Atau peradilan data, ini fakta dan data ini silahkan saja, tapi nanti ada di tingkat banding masih yudek faksi, di tingkat Mahkamah Agung itu yudek yuris, yaitu penerapan hukum yang tepat. Nah, penerapan saya kemukakan tadi bagian dari itu. Jadi luasnya membaca undang-undang itu tidak sekedar direncanakan. Nah, kembali ke tadi, direncanakan dikarenakan apa perencanaan itu terjadi. Di sini dikarenakan ada dakwaan bagian dasar dari rencana.
dasar rencananya karena sakit hati tadi juga didengarkan terdakwa menyampaikan demikian emosi sampai nangis dan sebagainya, itu kan satu wujud dari rencana itu timbul karena dasar rencananya itu apa. Jadi ini keadilan ya, ini untuk semua pihak, baik korban, baik pelaku maupun negara. Kalau ada peristiwa hukum itu yang dirugikan ada 3 sebenarnya, baik pelaku sendiri maupun korban dan negara. Negara dibuat juga hari ini berapa panjang waktu kita habiskan sekian bulan ini untuk mengikuti perkara ini. Dan ini pembelajaran buat dunia peradilan, nanti hasilnya akan menjadi masyarakat sadar hukum, tidak melakukan mudah, para petugas tidak mudah diperintah, dan atasan tidak mudah memerintah dengan tepat ya. Jadi tetap saya kemukakan justru pelaksanaan yang salah ini juga menimbulkan korban bagi memberikan perintah, tidak mengingatkan, paling tidak menggunakan semua potensi pengalaman maupun pembelajaran selama dinas bahwa tembak itu apakah tepat sebagai perintah yang sah terhadap sesama polisi. Oke, terkait dengan pelecehan seksual, ada upaya untuk menguatkan bukti sekunder yang disampaikan oleh Putri di sini, Pak Gayus. Coba kita saksikan bersama ya bagaimana tayangan dari Ferdy Sambo yang sebelumnya menyatakan tidak menyangka Yosua tega berbuat kurang ajar kepada istrinya. Coba kita tampilkan bersama untuk tayangannya. Ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar, dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia karena saya tidak berpikir akan fatal. Seandainya saya diceritakan semalam pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Narasi emosional, kemudian semakin upaya untuk menguatkan dari bukti sekunder pengakuan Putri bahwa ia dilecehkan oleh Yosua. Bagaimana tentunya keterangan ini bisa menguatkan Sambo bahwa ia tidak merencanakan pembunuhan Yosua di Duren 3? Apakah cukup begitu? Begini Mas Marvin ya, saya ingatkan bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan dalam perkara di pengadilan yang sifatnya membatasi ruang lingkup pemeriksaan itu, tidak melebar. Oleh karena itu di dakwaan tidak ada masalah perkosaan ini, tetapi yang ada adalah apa yang dirasakan oleh terdakwa Sambo, yaitu disebut di dakwaan kemarin, pengakuan itu lantas membuat Sambo marah sehingga akhirnya menyusun strategi perencanaan untuk membunuh Yosua. Ini karena sakit hati. Nah, ini dakwaan-dakwaan ini mungkin akan terpisah nanti apabila pemeriksaan betul terjadi perkosaan apa tidak, itu lain hal. Tapi hal yang menyebabkan terdakwa ini menjadi demikian marah sampai nangis itu ada bagian dari yang ada pada dakwaan. Di dakwaan itu memang dibatasi karena tidak ada SP3-nya laporan ini di Polres Selatan misalnya. Itu semua bagian-bagian dari mari. Ini waktu kita singkat sekali, tidak mungkin lebih lengkap, tapi andai kata ada kesempatan seminar, saya senang sekali membuka ini untuk mendapatkan keadilan yang berdasar kebenaran, yang material, yang kebenaran itu ungkapkan. Jadi pasal 340 itu jangan utuh dibaca bahwa orang ini merencanakan titik. Tapi ada bagian dari sebab dia rencanakannya itu waktu yang tepat untuk dilakukan itu juga bagian dari keadilan.
karena dia sampai tadi seperti kita dengarkan, walaupun mungkin perkosaannya belum tentu terjadi, tapi kita kan tidak masuk ke seluruh perkara sehingga tidak masuk ke dakwaan, itu bisa dilanjutkan melalui laporan terpisah misalnya. Nah, selama ini kita melihat memang banyak sekali persidangan pada waktu dihadirkan sebagai saksi, narasi semakin melebar, kemudian dimunculkan beberapa narasi yang mengarahkan untuk menghindari pasal 340. Pertanyaan besarnya bagaimana hakim bisa menjaga agar dakwaan ini tidak melebar begitu ya. Tapi harus ditahan dulu Pak Gayus, kita akan bahasnya usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV, Pak Gayus, kita lanjutkan perbincangan kita sebelum jeda. Pertanyaan besar saya bagaimana hakim bisa menjaga agar dakwaan ini tidak melebar. Karena kalau kita lihat untuk persidangan kemarin dan juga pada pekan lalu, itu interupsi sangat ramai begitu dari jaksa kemudian disampaikan, dan tentunya ini membuat flow persidangan pun juga yang semestinya diharapkan sudah mulai mengkerucut malah kemudian muncul melebar satu persatu. Ya, ini tentu bukan saya katakan tanggung jawab dari jaksa, JPU dalam hal ini sebagai kelompok yang the burden of proof ya, mempunyai beban membuktikan. Saya tadi sudah memenggal tidak pada peristiwa perkosaannya, tapi apa dirasakan. Nah ini di analisis ada apa betul tidak beliau ini ngamuk sampai nangis. Nah seperti itu pendalaman pembuktiannya. Tetapi saya akan mengatakan bahwa dakwaan primer 340 yaitu pembunuhan berencana tidak bisa dihindari. Namun dari perencanaan ini harus didalami oleh perintah Undang-Undang Kehakiman tadi mengenai dasar rencana itu. Kenapa seseorang ini sampai mempunyai merencana membunuh orang lain. Nah, dasar rencana ini tidak sekedar tidak sekedar karena apa yang disebutkan dengan huruf rencana. Nah, rencana atas rencana ini kan timbul dari dasar tadi. Dasarnya rencana ini karena tadi sehingga itu hakim harus menggunakan perintah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 50, Undang-Undang 48 tahun 2009 mengenai dalam memutus suatu perkara harus hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis. Nah, ini tadi kebenaran apa yang terkandung di pasal 340 ini, karena di sana ada sesuatu dasar dia merencanakan ini. Jadi jangan hanya merancang saja, tapi ditambah dengan satu pemahaman yang lebih luas, yaitu dasar dari perencanaan itu menjadi suatu analisis khusus mengenai yuridisnya. Menurut Anda sudah tercapaikah persyaratan itu? Terpulang pada hakim nanti. Kalau saya melihat hakim mengunjungi lokasi, jaksa juga sudah memuat mengenai apa yang dirasakan tadi, bahwa walaupun itu belum terungkap dengan utuh, adakah pelecehan kekerasan seksual, tetapi itu yang dirasakan oleh terdakwa secara fairness ya, secara fair, maka JPU juga mengungkapkan dalam dakwaan-dakwaan. Jadi artinya itu direspon. Nah, itu bagian dari apa yang disebut sebagai kebenaran atas keadilan. Oke, ketika kemudian diarahkan kepada pelecehan seksual yang akhirnya kemudian membuat tindakan spontanitas begitu. Bukankah pelecehan seksual memerlukan adanya bukti primer di sini, hasil dari visum dan lain-lain. Sementara sejauh ini kita hanya mendapatkan bukti sekunder saja, pengakuan. Tapi saya katakan bahwa itu hal yang lain, hal yang terpisah mengenai betul tidak pelecehan sehingga jaksa tidak memuat di dakwaan. Itu kecerdasan dari jaksa dan memang itu pembatasan tadi. JPU punya batasan-batasan mengenai dakwaan tidak terbuka utuh sehingga ya melebar kemana-mana. Itu sudah betul. Tetapi ini kan fokus bahwa terdakwa itu merencanakan pembunuhan karena ada dasar rencana pembunuhan itu. Ini yang keadilan yang harus digali dari hukum. Ada dasar karena maka yang menjadi pembuktian adalah adakah bunyi telepon itu di nomor berapa, kapan. Itu yang lebih penting. Kalau dikaitkan dengan satu dasar merencanakan karena berita dari istrinya, nah berita itu yang perlu menjadi dasar untuk alat bukti yang sah sehingga terpenuhi memang dia betul-betul benar apa tidaknya kejadian itu, tetapi dia meyakini karena berita dari seorang istri, satu-satunya manusia di dunia yang paling dipercaya, maka itu dibuktikan mana nomor teleponnya, rekodnya mana, itu yang lebih penting buat saya.
Oke, seberapa krusial juga kalau kita lihat besok jadwalnya juga akan menghadirkan sebagai pemeriksaan terdakwa Putri Candrawati untuk esok hari. Seberapa krusialkah tentunya untuk besok juga untuk melengkapi pemeriksaan terdakwa hari ini? Ya itu pertanyaan yang sangat esensial dalam diskusi kita ini untuk menguji kepada PC atau Putri Chandra tadi bahwa benarkah dia penyebab dari pengakuan terdakwa Ferdy Sambo yang menimbulkan satu amarah, satu emosi sampai menangis tadi. Itu yang betul. Itu yang saya harapkan besok. Pengakuan di bawah sumpah menjadi resiko. Kalau PC sampai berbohong, ancaman hukumannya sampai 9 tahun. 7 tahun dan ditambah 2 tahun kalau itu merugikan banyak pihak atau ada pihak yang dirugikan. Itu jelas di KUHP. Oke, dan terkait dengan pos kejadian atau setelah kejadian begitu ya, di sini juga Sambo sempat menyatakan dan bertahan dengan keterangan dia tidak menembak Yosua. Tapi hasil otopsi menunjukkan ada 7 peluru masuk dan Eliezer mengaku menembak Yosua 3-4 kali saja. Kita akan melihat tentunya di sini bagaimana hakim akan membuktikan ataupun melakukan pemeriksaan terdakwa kali ini terkait dengan hal tersebut, Pak Gayus. Ya, hakim ini hidup atau bergerak dari dakwaan yang dikembangkan dengan keadilan ya. Oleh karena itu keterangan ini juga perlu diklarifikasi, diidentifikasi, kemudian juga diklarifikasi. 3 hal yang perlu untuk keterangan yang memang menjadikan pertanyaan banyak pihak termasuk keadilan sosial tadi dan kebenaran sosial. Di sini saya mengutip sedikit dari keterangan saya dengarkan adalah ketika menyampaikan kepada Kapolri yang bersangkutan terdakwa ini mengatakan kalau saya menembak hancur tuh kepala, tidak bolong saja. Itu saya kutip itu. Nah ini diuji apakah betul senjata itu senjata Glock yang memang didalilkan seperti itu atau menggunakan senjata lain. Nah ini tentu satu babak yang lain lagi, pembuktian atas keterangan dan ini perlu diungkapkan lagi apakah betul. Tetapi bagi saya ukuran ikut menembak apa tidak menembak itu korbannya sudah mati karena tembakan dari yang diperintah atau ditambah oleh yang memerintah. Oleh karena itu saya menyingkatkan pikiran saya mereka berdua sama-sama sebagai pelaku. Sama-sama yang 2 ini. Yang lain nanti bisa masuk juga kepada 5-5-nya atau 5-6 memberi dukungan karena tidak langsung memegang kaki misalnya atau ikut menyuruh, tapi dia hanya ikut memberi fasilitas yang ada di tempat itu. Nah ini mungkin bagian-bagian dari pekerjaan hakim yang rutin kalau ini menguji dengan dasar dan klarifikasi, identifikasi dan lainnya. Kita akan nantikan bagaimana untuk jalannya persidangan kali ini yang akan segera kita lihat apakah sudah dimulai atau belum. Terima kasih Pak Gayus Lumbon, mantan hakim sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih Pak Gayus.